Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Kesatria Kegelapan yang sangat jenius. Buat kalian yang baru saja mampir di channel ini, Mimin sangat berterima kasih karena kalian sudah meramaikan kolom komentar dengan kata-kata yang positif. Berkat kalian semua, Mimin akan selalu bersemangat untuk mengembangkan channel ini. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 10. Cerita dimulai, terlihat Knock yang sedang bersantai sambil membaca bukunya. Lalu terdengar Jitri yang bertanya kepadanya apakah ia baik-baik saja setelah beberapa rumor buruk tentang dirinya telah tersebar ke seluruh wilayah Renhaver. Mendengar berita itu, ia berpikir, aku tidak menyangka kalau orang sepertiku selalu diiringi rumor-rumor yang buruk. Ini cukup mengesankan bahwa ada rumor yang lebih buruk daripada sebelumnya. Kemudian dengan lirihnya Jitri berkata, mereka mengatakan kalau Anda mempertahankan saya sebagai pelayan Anda, itu karena Anda menyukai saya. Itulah rumor yang beredar luas di wilayah keluarga Renhaver. Di dalam hatinya Knock berkata, siapa sangka aku akan merasa sangat malu karena memainkan karakter sebagai putra bungsu. Lalu ia berkata, aku minta maaf karena sudah menyeretmu ke dalam masalah ini. Mendengar permintaan maaf dari tuan muda, Jitri pun mengatakan, bukan itu alasan saya menyampaikan rumor ini kepada Anda. Namun saya hanya berpikir kalau Anda merasa tidak nyaman dengan rumor yang beredar itu. Dengan santainya Knock berkata, kau tidak usah khawatir, kau juga pasti sudah mendengar rumor tentang diriku yang sebelumnya. Aku adalah seorang idiot tidak berguna, anak bungsu yang tidak kompeten di dalam keluarga ini. Melihat reaksi Jitri yang mencoba untuk memujinya kalau ia tidak seburuk itu, Knock pun mengatakan, jika kau berbohong maka aku akan memecatmu. Mendapat ancaman seperti itu, mau tidak mau Jitri pun mengatakan dengan sejujurnya, memang benar saya pernah mendengar rumor yang seperti itu. Dan juga ada beberapa rumor yang mengatakan kalau Anda adalah orang yang sangat cabul. Di dalam hatinya Knock berkata, apakah memang benar kalau aku orang yang cabul? Meskipun begitu, untuk sekarang syukurnya citraku jauh lebih baik. Sebelumnya aku adalah orang yang tidak berguna dan begitu lemah. Lalu sekarang aku hanyalah anak nakal yang bertingkah meskipun dia cukuplah mampu. Tetap saja aku harus menerimanya. Meskipun begitu, pada akhirnya Knock adalah seorang pembunuh yang sangat kejam. Aku harus tetap menjadi pembunuh untuk membantu karakter protagonis ini menjadi bersinar di alur ceritanya. Lalu ia berkata, kita harus melupakan dan berhenti membicarakan rumor yang tidak berguna itu. Saat ini aku akan memberikanmu sebuah tugas. Seperti yang sudah kau ketahui, untuk bertahan hidup di Akademi Elidian bukan hanya aku saja yang harus bersiap, tetapi kau juga harus mempersiapkan diri. Di dalam hatinya Knock bergumam, trait single-minded yang dimiliki oleh Jitri merujuk pada kepercayaan penuh kepada beberapa orang. Ini tidak akan menjadi masalah apabila aku membagi informasi rencanaku kepadanya. Faktanya yang aku inginkan dia tahu lebih banyak tentangku, sehingga akan lebih mudah bagiku untuk memintanya melakukan sesuatu. Kemudian Knock berkata, aku ingin kau membantuku. Sebelum aku masuk ke dalam akademi, aku berniat untuk belajar tentang magic. Jitri sangatlah terkejut. Ia tidak menyangka kalau tuan muda ingin melakukan itu, meskipun dia tahu bahwa magic itu sangatlah dilarang di dalam kerajaan ini. Saya tidak menyangka kalau Anda akan bertindak sejauh ini. Sambil tertawa Knock mengatakan, tentu saja aku akan melakukan itu. Lagi pula aku adalah orang yang tidak berguna di dalam keluarga ini.
Mendengar jawaban simpel yang diucapkan tuan muda, Jitri pun hanya menghela nafas panjang. Lalu ia berkata, "Anda pasti menyimpan dendam. Saya mencoba untuk memahami. Pastinya ada sebuah alasan mengapa Anda berbuat sampai sejauh ini. Dan saya akan mencari beberapa buku panduan magic yang bisa membantu Anda." Tiba-tiba saja ia mendengar sebuah keributan di luar ruangannya. Yang ia dengar bahwa orang-orang itu mengatakan mereka akan mendapat masalah apabila mengacaukan persiapan ini, karena tuan muda Green Renhaver sebentar lagi akan kembali. Ternyata Green telah kembali setelah ia lulus dari Akademi Elidian. Aku hampir saja melupakan event penting seperti ini. Akhirnya ini adalah kesempatan terbaik untuk memperpanjang umurku. Lalu ia tertawa dan berkata kepada Jitri, "Sepertinya untuk saat ini aku harus melakukan misi yang sangat jauh." Melihat reaksi tuan muda yang memiliki niat tersembunyi, Jitri pun tidak bisa berbuat apa-apa, karena apa yang diinginkan tuan muda tidak bisa ia tahan selain menuruti apa yang ia kehendaki. Beberapa saat kemudian, di ruang pertemuan keluarga, terlihat mereka yang sedang menikmati hidangan makan malam bersama. Dia adalah Green von Renhaver, anak kedua dari keluarga itu. Kemudian sambil menyantap hidangannya, Knock pun memperhatikan statistik dari kakaknya yang memiliki skill aktif sebagai pendeteksi yang akurat. Dia adalah seorang pria penuh nafsu yang bergairah saat melihat wanita yang memiliki kekayaan dan juga oportunis. Alasan satu-satunya kenapa sifat asli putra kedua tidak pernah terungkap adalah karena Knock itu tidak berguna. Dia sangat mudah bergaul dengan orang lain dalam dunia politik, dan dia menggunakan talentanya dalam berpolitik untuk lulus dengan mudah dari akademi. Meskipun Akademi Eledian sangat terkenal, tetapi akan sangat sulit untuk lulus dari sana. Dan juga seperti yang sudah diketahui, dalam ujian masuknya hanya ada kurang dari 1.000 orang yang bisa melewatinya. Bahkan setelah beberapa tahun, hanya setengah dari mereka yang bisa diakui kelulusannya. Kemudian Theo bertanya kepadanya, "Apakah kau sudah memutuskan kapan kau akan berangkat ke Ciders? Jika kau pergi ke sana dalam tahun ini, mungkin saja di tahun ini adalah perburuan monster." Sambil tersenyum penuh percaya diri, Green mengatakan, "Saya sudah menentukannya. Dalam 3 hari ke depan saya akan berangkat ke selatan untuk Ciders itu." Ciders adalah sebuah wilayah yang terletak di luar dari teritori Renhaver. Wilayah netral itu juga berbatasan dengan Tajalin di sebelah timur yang menggunakan gurun pasir sebagai batas wilayahnya. Tidak hanya tandus, wilayah itu juga telah dipenuhi oleh monster. Jadi tempat itu adalah gurun yang paling buruk dan berbahaya. Misi yang Green terima dari keluarga kerajaan mungkin saja untuk menghentikan gelombang monster di wilayah itu. Karena peraturan dari kerajaan Arkahim mengharuskan seseorang untuk menyelesaikan misi pertama dari kerajaan yang diberikan kepada mereka. Semua itu dilakukan untuk diakui sebagai kesatria oleh keluarga kerajaan. Green pun mengatakan ketika musim salju telah turun, Ciders selalu dipenuhi oleh para monster. Sepertinya keluarga kerajaan ingin mengambil beberapa tindakan awal terhadap monster-monster itu. Tetapi ayah tidak usah khawatir, saya akan melakukan yang terbaik untuk membuat ayah menjadi bangga. Lalu Theo berkata, "Jika tanah itu tandus, area lainnya juga akan runtuh apabila tempat itu jatuh. Oleh karena itu, karena kau adalah anakku, maka jagalah nama baik keluarga kita." Di sisi yang lain, Knock yang mendengarkan pembicaraan mereka, ia bergumam, "Misi ini bukanlah perburuan monster biasa, dan juga bukan hanya sekedar cerita di dalam game ini. Namun Ciders sangat berdampak pada beberapa alur cerita yang sangat rumit. Oleh karena itu, Ciders ini sangat banyak keuntungannya. Tentu saja untuk mendapatkan keuntungan itu, aku akan ikut serta dalam penaklukan Ciders itu secara langsung." Terlihat Green dan ayahnya begitu terkejut saat mendengar si bungsu yang dengan santainya mengatakan kalau ia ingin ikut bersama kakaknya dalam menaklukkan Ciders itu. Terlihat Green yang tertawa sinis, ia berkata, "Apakah ucapanmu itu sebuah lelucon? Apakah kau tahu tempat itu seperti apa?"
Dengan santainya Kenok pun menjawabnya. Yang aku dengar bahwa itu adalah tempat yang netral di mana para monster akan menyerang secara berkala. Bukan hanya itu saja, yang aku tahu para bandit telah meningkatkan pasukannya di wilayah itu. Green berkata, aku telah banyak mendengar rumor tentang dirimu. Apakah memang benar kau bersama nona muda Stelinor telah menyelesaikan hutan anak hilang? Kalau memang begitu, kau sungguh mengalahkan saudara kembar kita. Dan juga aku telah mendengar kalau kau telah mengangkat orang biasa menjadi pelayanmu. Sungguh tidak disangka kalau orang beban keluarga sepertimu bisa mendapatkan banyak prestasi. Ia yang hanya mendengarkan ocehan kakaknya, ia bergumam. Dia telah menggunakan skill pendeteksi. Itu adalah skill yang mencari tahu mengapa seseorang menjadi gelisah. Dan apabila status targetnya lebih rendah darinya, maka dia akan sangat cepat mendapatkan jawabannya. Simpelnya, itu adalah skill yang membuatnya mahir di kehidupan ini dan bermain politik. Tetapi dia tidak akan bisa mengalahkanku karena aku akan menggunakan skill mental baja untuk melawan skillnya. Sambil menunjuk dengan sombongnya, Green berkata, aku tidak akan membiarkanmu yang belum diterima di Akademi Elidian pergi bersamaku dalam misi ini. Aku lebih suka menjadi seseorang yang akan kembali ke sini dengan tidak membawa mayatmu. Namun tiba-tiba saja ia sangat terkejut. Ia tidak menyangka kalau ayahnya telah menjamin kalau si bungsu tidak akan mati dengan mudah. Dan ia meminta kepadanya untuk membawa adiknya ke dalam misi itu. Meski ia ingin menolaknya, akan tetapi ia tidak bisa berkata apa-apa lagi karena dengan sangat tegas sang ayah mengatakan kalau itu adalah sebuah perintah yang mutlak untuk ia taati. Kenok pun bertanya-tanya dari sudut pandang ayahnya apa yang telah ia pikirkan. Sambil berjalan pergi meninggalkan mereka berdua, ayahnya berkata, keluarga kita akan menyiapkan semua persediaan yang cukup untuk pergi melaksanakan misi itu. Dan aku meminta kepada kalian untuk membuat persiapan yang matang sebelum keberangkatan kalian dalam 3 hari ke depan. Apa yang terjadi? Kenapa dia memberikan izin kepadaku dengan begitu mudah? Dari sorot matanya, apakah dia telah merencanakan sesuatu? Kemudian ia mendengar Green yang berkata, apa yang sudah kau rencanakan dengan ikut bersamaku di dalam misi itu? Apakah kau sudah gila? Dengan santainya Kenok menjawab, dan itu membuat Green sangatlah marah. Aku tidak peduli betapa gilanya diriku. Mungkin saja saat ini aku jauh lebih gila daripada yang dulu. Seketika itu juga Green langsung menarik kerah bajunya. Ia berkata, dasar bocah sialan, lebih baik kau sadar diri. Akan disayangkan apabila kau terluka setelah mendapatkan kesempatan langka untuk pergi ke Ciders itu. Namun tiba-tiba saja Kenok terkejut ketika tanpa disengaja Jitri telah menabraknya dan menumpahkan segelas air ke bajunya. Lalu Jitri berkata, maafkan saya, bukan maksud saya mengganggu pembicaraan Anda. Saya akan membersihkannya, jadi lebih baik Anda kembali dulu ke ruangan Anda. Terlihat Green sangatlah kesal karena ia masih belum puas untuk menjatuhkan mental adiknya. Sambil berjalan meninggalkannya, Kenok pun berkata, sepertinya pelayanku telah membuat kesalahan, jadi aku akan pergi ke kamarku. Namun sebelum ia pergi, dengan tatapan penuh kemenangan Kenok melanjutkan kata-katanya, sampai jumpa lagi dalam 3 hari ke depan saat kita pergi bersama untuk menaklukkan Ciders itu. Aku harap kau tidak melewatkan kesempatan terbaik ini. Beberapa saat kemudian, setelah keluar dari ruang pertemuan, Kenok pun berterima kasih kepada Jitri karena ia telah membantunya keluar dari situasi yang menjengkelkan. Jitri pun berkata, saya tidak menyangka kalau Anda sangat berbakat untuk terlibat dalam berbagai macam masalah. Tapi apakah Anda akan baik-baik saja? Karena Ciders itu tempat yang sangat mengerikan. Tiba-tiba saja mereka berdua langsung terdiam ketika terdengar suara Rona yang bergema di seluruh ruangan itu. Dengan nada yang tinggi ia berkata, apa yang Anda katakan? Apakah Anda tidak berpikir bagaimana kondisi tubuh Anda kalau Anda ikut ke tempat yang berbahaya seperti itu?
Mendengar perkataan Rona, Kenok berkata, "Apakah kau telah lupa bahwa aku adalah tuanmu?" Ini sangat mengejutkan. Aku tidak menyangka kalau berita tentang orang yang tidak berguna sepertiku mengikuti penaklukan Cidres telah tersebar dengan begitu cepat. Wahai Tuan Muda, untuk kali ini saya sangat setuju dengan pendapat Rona, karena yang saya tahu bahwa wilayah Cidres sangatlah berbahaya. Dari rumor yang beredar, mereka mengatakan kalau jumlah monster dan juga bandit di tempat itu sangatlah banyak. Di dalam hatinya Kenok bergumam, "Itulah alasanku mau ke sana, karena ini adalah kesempatanku untuk memperpanjang hidupku." Lalu ia berkata, "Kau jangan khawatir, aku tahu apa yang aku lakukan. Aku akan pergi ke misi itu tanpa kalian berdua. Jadi aku ingin kalian berdua untuk tetap tinggal di sini." Namun Jitri langsung memotong perkataannya dengan mengatakan, "Wahai Tuan Muda, saya minta maaf karena saya tidak bisa melakukan itu. Sebagai pelayan pribadi Anda, saya harus membantu Anda dimanapun Anda berada. Meski saya terluka, akan tetapi saya tetap pergi bersama Anda. Saya pernah mendengar dari Rona bahwa Anda orang yang lemah dan juga rawan sakit. Apakah Anda bisa berkelana jauh tanpa saya? Anda juga sangat sering melupakan barang-barang Anda. Bahkan Anda sangat memerlukan seseorang untuk mencuci pakaian Anda. Apakah Anda bisa melakukan itu semua tanpa adanya saya di sisi Anda?" Di dalam hatinya Kenok berkata, semua yang ia katakan memang benar adanya, detail sepele yang selalu aku abaikan ketika semuanya hanya sebuah game. Jika aku mati dalam misi ini, maka posisinya di dalam keluarga Renhever akan sangat berbahaya. Aku pikir dia tidak punya pilihan lain selain selalu mengikutiku. Jitri langsung tersenyum ketika Tuan Muda yang mengatakan kalau dia boleh ikut bersamanya. Tetapi ia harus menuruti semua perintahnya dan juga ia harus belajar bagaimana menunggangi kuda Tuan Muda. Terlihat Rona begitu terkejut ketika Jitri yang mengatakan kalau dia sudah sangat dekat dengan kuda Tuan Muda. Ia bertanya bagaimana caranya ia melakukan itu. Jitri pun menjelaskan kepadanya kalau dia telah menggunakan setengah gajinya untuk membeli gula berkualitas tinggi untuk kuda. Oleh sebab itu, Karel dengan cepat telah membuka hatinya. Dengan kesalnya Rona mengatakan, "Dasar kuda yang nakal, apakah dia pikir kalau jerami yang aku berikan itu bukanlah sebuah makanan?" Aku menyadari kalau kuda itu cukup gila sama seperti tuannya. Setelah memukul kepala Rona, ia berkata, "Aku sudah memutuskan kalau Jitri akan membantuku. Dan karena kau juga akan pergi, maka kau harus mempersiapkan diri dalam waktu 3 hari ini." Namun sambil memperhatikan Rona yang menahan rasa sakitnya di kepalanya, di dalam hatinya Kenok bergumam, apakah Rona baik-baik saja? Akhir-akhir ini dia sangat memprihatinkan. Tiba-tiba saja mereka semua langsung terdiam ketika terdengar ketukan pintu. Dan ternyata orang itu adalah Rodwell. Ia menyampaikan sebuah pesan kalau ayahnya telah mempersiapkan sebuah item yang akan diberikan kepadanya. Mendengar itu, ia kembali berpikir, sebuah item dari Theo. Meski ia telah mengatakan akan menyiapkan semua kebutuhan di dalam misi ini, tapi apakah ini adalah salah satu dari persediaan itu? Namun aku tidak tahu kenapa dia membelaku di saat Green yang mencoba menghalangiku. Ini tidak seperti yang biasanya. Dia pasti telah merencanakan sesuatu. Beberapa saat kemudian, Kenok pun langsung menghampiri ayahnya. Sambil memberi hormat, ia berkata, "Saya dengar Anda telah memanggil saya dan ingin menyampaikan sesuatu kepada saya." Dengan santainya Theo berkata, "Aku ingin memberikanmu sebuah item, tetapi apakah kau bisa mendapatkannya ataukah tidak itu tergantung kepadamu. Yang ada di hadapanmu ini adalah sebuah pedang Renhever yang dimiliki oleh kepala keluarga pertama.
Knox berpikir ini sangat mengejutkan karena di dalam alur ceritanya bahwa item ini sebelumnya tidak pernah muncul. Bahkan player veteran sepertiku yang sudah menamatkan game ini sebanyak 21 kali tidak mengetahui tentang item ini. Tetapi kenapa dia memberikannya kepadaku? Aku tidak mengerti situasinya sekarang seperti apa, tetapi kenapa dia memberikannya kepadaku? Namun ini adalah kesempatan yang bagus, jadi aku harus mendapatkannya. Kemudian Theo mengatakan, mungkin bagimu pedang ini terlihat usang, namun pedang ini telah bersama kepala keluarga pertama di sepanjang hidupnya, dan juga pedang ini selalu bersamaku di sepanjang hidupku. Knox pun bertanya tes apa yang harus ia lakukan untuk bisa menggunakan pedang itu. Namun Knox begitu heran ketika ayahnya yang hanya memintanya untuk mencoba mengangkat pedang itu. Setelah ia mengangkat pedang Renhever, terlihat gumpalan mana telah menyelimuti pedang itu. Tiba-tiba saja ia merasakan kalau mananya telah terkuras. Lalu yang ia lihat kalau pedang itu warnanya telah berubah menjadi hitam yang pekat dan mengeluarkan aura yang sangat kuat. Melihat reaksi anak bungsunya, Theo pun mengatakan, sudah aku duga kalau kau mulai merasakan mana. Ini sangat bagus sekali, seperti yang aku harapkan. Pedang ini akan menyerap mana dari masternya dan melepaskannya beberapa kali lipat. Memang benar kalau pedang itu sangat sulit untuk digunakan, tetapi itulah sebabnya tidak sembarang orang yang bisa menggunakannya. Setelah menahan kekuatan dari pedang itu, terlihat beberapa notifikasi telah muncul di hadapannya. Di sana tertulis kalau situasinya telah dalam bahaya sebab mananya telah diserap dalam kecepatan yang tinggi. Oleh sebab itu, karena perubahan yang mendadak, maka skill Master of Acting menjadi tidak stabil. Knox pun berusaha sekuat tenaga mengimbangi kekuatan dari pedang itu. Ia berpikir, ini akan sangat berbahaya jika manaku diserap seperti ini. Dengan santainya, Theo pun mengatakan, jika kau ingin memiliki pedang itu, maka kau harus menahannya selama 10 menit. Nama pedang itu adalah pedang pembawa badai. Di dalam hatinya Knox bergumam, apa yang ia katakan? Aku harus menahannya dengan kondisi seperti ini selama 10 menit. Dasar bajingan, apa yang ia pikirkan? Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.